Oh ya, lalu sampai pada hadis Rasul bertanya, lirajulin tazawwajal mar'ata, seorang laki-laki yang mau menikah, anzarta ilaiha, apakah kau sudah lihat itu calonmu? Kala, saya belum lihat ya Nabi. Maka kata Rasul, kal izhab fanzur ilaiha, kau pergi ulang, lihat dulu calonmu. Nah, lalu sudah pembahasan, kita bahas apa yang bisa dilihat dari pembahasan 4 mazhab. Dalam nazar itu yang bisa dilihat ada beberapa perkara. 1, wajah, kemudian telapak tangan. Tidak boleh lebih daripada itu. Ya, tidak boleh lebih daripada itu. Jangan nanti ada seperti pertanyaan, apa bagaimana? Saya punya calon, saya intip mandi. Oh, santai, tidak boleh. Jadi bukan begitu nazar. Jadi yang disebut dengan nadar, melihat calon itu bukan diintip, tapi dilihat hanya wajahnya, kemudian telapak tangan. Nah, itu saja. Lebih daripada itu tidak boleh. Ya, lebih daripada itu tidak boleh. Nah, jadi kalau sekarang kan tahulah maksiat di mana-mana kadang tidak nadar lagi orang, hubla. Bahkan hublanya tidak perlu bawa lagi, sudah pakai video call. Nah, tidak boleh. Jadi kita sambung hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala qal, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tuzawwajul mar'atul mar'ata. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW la yahqub ahadukum ala hitbatihi akhihi, janganlah kalian melamar, di antara kalian melamar wanita yang sementara yang sudah dilamar sama saudaranya, seperti bab jual beli yang lalu ya. Kemudian hatta yutrakal khatibu gablahu, kecuali pelamar pertama itu saudaramu sudah putus, tidak mau lanjut, dan kau sudah tahu bahwa dia tidak mau lanjut, katakan. Kemudian au ya'zana lahu, mutafaqun alaihi, Bukhari Muslim, atau kau sudah dapat izin dari dia, ya. Nah, jadi kalau si A melamar si C, kita sudah tahu si A ini ada melamar si C. Jangan lagi kita masuk lamar ulang si C, tidak boleh. Seperti jual beli yang lalu kita sudah bahas. Jadi kalau sudah ada saudaramu tawar satu barang, ya kan, selesaikan dia dulu, ya, selesaikan dia dulu. Jadi kalau ada saudaramu tawar, selesaikan dia dulu. Dia ada ingin itu barang. Jadi jangan itu tiba-tiba sementara hiar, sementara tawar menawar saudaramu, ya kan? 500 ditawarkan, jadi saya beli 4.000. Tiba-tiba ente masuk, saya 6.000. Nah, ini lelang itu, jangan. Tak boleh, selesaikan dulu akad dia. Jadi atau tidak, begitu juga melamar. Jadi jangan tuan-tuan sekalian ya. Nah, ini bisa terjadi seperti apa? Si A melamar si C, ya kan? Secara kafa'ah, secara sekufu, si A dengan si C sudah cocok. Dua-dua religius, beragama lah, kira-kira begitu. Ya? Sudah cocok. Tiba-tiba si C dilamar sama si A, ada kendala. Kendalanya apa? Ya? Bukan mahar kalau hari ini, uang panai. Nah, ini saya ulang-ulang, ini muharanya akhir zaman. Jadi mahar itu beda dengan uang panai. Uang panai itu uang yukul. Kalau mahar ini uang muharim. Ini yang harus mahal. Uang yukul tidak perlu mahal. Nah, jadi bahkan tidak ada uang yukul tidak apa-apa. Itu tidak ada resepsi tidak apa-apa. Ya kan begitu. Kecuali Anda mampu. Jadi tiba-tiba dilamar, pas pelamaran, kendalanya uang panai, ya kan begitu. Ente dengar, si D ini ada dengar, oh si A melamar si C ini ada kendala uang panai, diminta uang panai umpamanya 100, ya kan. Padahal proses taruh, proses nadar itu sudah ACC, tinggal terhalang di hitbah, di pelamaran gara-gara fulus. Akhirnya si C datang masuk, pergi sama orang tuanya si C, Pak, saya siap lamar anak bapak uang 200 juta. Ya. Siap anak lamar 200 juta. Ya kalau memang dia punya orang tua matre,
Luar biasa itu. Ini tidak boleh. Haram ini hukumnya tidak boleh. Jangan ente ganggu ente punya saudara. Ada juga orang biasa, anak lebih duluan kenal itu harim daripada raja. Ente itu sudah urusan ente kalau di lambung di tikungan. Itu lain cerita kan? Kenapa ente lambat? Ya, ente tunda, laki-laki lain masuk. Jadi kalau sudah Anda dengar Anda punya saudara masuk melamar, jangan Anda melamar lagi sebelum prosesnya selesai. Karena tahap dia melamar itu ada tahapan yang dia sudah selesaikan. Tidak langsung himpah kan? Kita ta'aruf dulu, setelah itu kita nazar, kita lihat, melihat ini maksudnya ta'aruf ini apa? Menyesuaikan visi dan misi kan begitu. Visinya laki-laki apa, visinya calon perempuan apa. Kalau memang connect, ya kan? Saya punya visi langit ke-7, makanya laki-laki punya visi langit ke-1, berarti tidak connect lah begitu. Saya punya visi bagaimana rumah besar, kendaraan besar, sebahagia di umpamanya. Kalau perempuan tidak cocok, berarti tidak. Ta'arufnya selesai, begitu. Nah, jadi dia sudah lewati proses nazar, sudah melihat. Nah, perempuan juga sudah cocok secara fisik, secara hati sudah istihara. Oke, baru himbah. Jadi tidak boleh Anda tidak lalui ini tahapan, tidak bisa. Harus Anda lalui. Misalnya ada juga begini, tiba-tiba ini rajal, ya. Saya umpamanya, saya bilang, Hamka, saya punya anak perempuan, anak nikahkan sama ente sekarang. Ya gitu, boleh enggak? Boleh. Hah? Tidak boleh karena tidak ada tahapan. Saya tidak bisa, Hamka juga enggak boleh taat sama saya. Ente harus sampaikan, boleh apa? Kalau ente punya anak perempuan, berarti saya, mungkin tidak usah ente tahu, karena kalau orang baru kenal sudah tahu kan? Tapi saya mau lihat dulu, harus. Jadi lihat dulu, kemudian kasih. Melihat ini bukan hanya melihat sebenarnya. Perempuan minta, kira-kira apa pandangan laki-laki tentang dunia, tentang agama, boleh. Kan istilahnya ini dia apa? Seperti orang calon pejabat, kan boleh dia cek. Dia tanya-tanya, tidak ada masalah. Jadi tidak boleh langsung akad nikah tanpa dia nazar dulu. Nah, itu lain cerita dengan ayahnya Imam Abu Hanifah ya, yang buah yang lewat di pinggir sungai itu lain cerita, itu ketakwaan. Itu beda bab ya. Karena dia ada dosa habis gigit buah satu gigit, terpaksa dikasih hukuman harus kawin anaknya itu yang buta, yang pincang, ya begitu. Padahal butanya buta tidak pernah keluar, pincangnya punya. Itu lain cerita, itu orang tuanya Abu Hanifah, beda ya. Jadi tetap harus lihat dulu. Harus tidak bisa tidak dilihat ya. Apalagi kalau orang mau kawin yang daerah-daerah yang memang tidak seadat, tidak sebudaya dengan kita. Nanti harus lebih nampak lah, dilihat. Jangan sampai gitu. Jadi jangan sampai melamar yang mana pelamaran itu saudara kita belum selesaikan baru kita masuk di tengah-tengahnya, tidak boleh. Apapun alasannya, tidak ada cerita. Nah, tapi kalau saudara kita sudah bilang, Syekh, antum sudah lamar si C, sudah selesai, oh sudah. Silahkan Anda masuk, tafadhal. Nah, boleh kalau itu. Bisa ente tanya, ente kendala apa lalu masuk sama Arif itu? Oh, kendalanya uang panahe. Nah, itu terserah ente, bagaimana caranya kan? Nah, terserah ente, karena masing-masing laki-laki beda teknik untuk masuk kan begitu. Beda teknik itu bebas. Nah, beda teknik. Nah, kadang juga kita hitbah, kita masuk melamar ini kalau tidak ahli juga, tidak berpengalaman, tidak bisa dengan kata-kata yang baik, karena calon mertua ini langsung parah. Ya, kalau dia rasa tidak meyakinkan, terpaksa dia bagi 300 juta supaya tidak jadi. Ya kan begitu. Tapi kalau antum masuk juga boleh, dalam melamar boleh tidak, saya sendiri boleh. Boleh tidak saya panggil orang yang lebih dewasa, boleh. Kalau kita ragu jangan sampai, karena ada juga yang melamar. Sebenarnya dengan perempuan sudah connect, tinggal hanya salah bicara yang berdua. Ya begitu, karena kaki, karena gugup tidak bisa ngomong, tangannya yang menjurus. Nah ini akhirnya, ini Pak, saya ini susah juga. Jadi menurut orang tua perempuan ini rajal tidak meyakinkan, ya. Nah, boleh, jadi jangan.
Banyak biasanya begitu, tapi kalau antum sampaikan dengan bagus kata-kata yang bijak, bisa jadi. Yang tadinya dia berpikir 100 juta, Pak saya hanya punya uang 15 juta, sudah masuk saya, tidak apa-apa. Alhamdulillah kalau begitu kan. Kemudian hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala mata an Amir bin Abdullah bin Zubair an abihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Amir bin Abdullah bin Zubair bahwa Rasulullah bersabda a'linu nikaha nikaha rawahu Ahmad iklankan umumkan, sebarkan, sampaikan pernikahan. Jadi jangan ditutup-tutupi. Jadi kalau Anda menikah jangan tutup-tutupi supaya orang halayak tahu, oh, si fulan sudah menikah. Ini boleh, ini persoalan acara walimah bisa. Ente membuat walimah boleh, tidak ada masalah. Tidak juga tidak ada masalah, yang penting sampaikan bahwa Anda mau menikah. Kalau di zaman Nabi kan simpel, diumumkannya di masjid. Kalau di zaman Nabi kan selesai. Jadi Rasul sampaikan bahwa si fulan insya Allah nanti menikah, akan nikah, selesai. Jadi itu sudah cukup boleh. Jadi kalau masing-masing sudah hidup, sebenarnya penduduk kampung satu bandar sudah hidup, mengumumkan orang nikah ini di masjid saja seperti umumkan orang meninggal, ya. Habis sembahyang berdiri, alhamdulillah tuan-tuan, saudara kita rahim insya Allah hari Ahad tanggal sekian menikah, sudah selesai. Jadi sudah diumumkan. Nanti kalau yang mau menikahnya bilang mau ada acara walimah, sampaikan acara walimahnya hari sekian. Jadi jangan nikah itu disembunyikan. Nikah harus diistiharkan, disampaikan, diistiharkan. Makanya salah satu rukun nikah ada 2 orang saksi kan begitu. Jadi 2 orang saksi ini yang standar untuk menyaksikan bahwa Anda itu betul-betul telah melangsungkan akad nikah. Kalau di zaman Nabi memang suasana masjid itu hidup. Jadi semua persoalan itu pasti diselesaikan dalam masjid. Ada yang tidak makan, ada yang tidak salat, ada yang sakit, pasti dari masjid ketahuan. Karena masjid itu suasananya. An Abi Burdah bin Abi Musa an Abi radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa bi waliyyin rawahu Ahmad. Jadi tidak ada nikah kata Nabi kecuali dengan wali. Ini panjang pembahasannya, banyak ikhtilaf ulama. Jadi tidak sah, tidak ada nikah tanpa wali. Tidak sah nikah tanpa wali. Tidak ada nikah kecuali ada wali. Ya. Di hadis yang lain ditambahkan dari Hasan an Imran bin Husain marfu'an la nikaha, tidak ada nikah illa bi waliyin wa sahidaini. Jadi tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi. Jadi lalu kan kita sudah bahas kalau di mazhab Syafi'i rukun nikah itu laki-laki perempuan, ya, satu. Kemudian wali, kemudian 2 orang saksi, kemudian juga ijab kabul, ya. Nah, ini yang rukun nikah, utamanya di 3 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hambali, kemudian di Imam Malik. Kalau di Imam Abu Hanifah, wali ini hilang, dia jadi syarat nikah, bukan rukun nikah. Di sini ikhtilafnya, ya, ingat-ingat saja. Jadi kalau 3 mazhab sepakat bahwa rukun nikah ini 5. Jadi ingat, mahar itu tidak masuk dalam rukun nikah kalau 3 mazhab. Tapi kalau di mazhab Abu Hanifah terbalik. Di mazhab Imam Abu Hanifah,
wali tidak masuk rukun nikah, tapi dia syarat nikah. Yang masuk rukun nikah di mazhab Imam Abu Hanifah, ini yang daerah-daerah Pakistan, Afghanistan, Rusia, apa lagi? India, Sri Lanka, Bangladesh. Ini mazhab Imam Abu Hanifah, banyak luas ini juga. Jadi bahkan di Inggris itu mazhab Imam Abu Hanifah, sebagian Eropa. Jadi di mazhab Imam Abu Hanifah rukun nikah itu cukup ada laki-laki perempuan, kemudian ada 2 orang saksi, kemudian ada ijab kabul, kemudian mahar. Jadi di mazhab Imam Abu Hanifah kalau tidak ada mahar tidak dinikahkan, karena mahar masuk rukun nikah. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, di mazhab Imam Ahmad, di mazhab Imam Malik, biar tidak ada mahar tetap wajib mahar, tapi wajibnya mahar bukan rukun nikah. Sehingga apabila laki-laki belum ada mahar boleh diutang. Nah, ini kerenya atas kere. Jadi boleh diutang sehingga perkawinan ijab kabul boleh dilangsungkan. Jadi ijab kabul boleh dilangsungkan kalau di mazhab Syafi'i tanpa mahar. Jadi maharnya utang, nanti setelah nikah baru dibayar sama laki-laki. Tapi laki-laki jangan hianat. Setelah nikah dia sudah tidak bayar maharnya, dosa. Dosa. Karena mahar itu hak 100% untuk perempuan. Anda sudah cicipi dia. Begitulah kira-kira bahasa. Wa'atun nisa sadukatihunna nikhlah. Berikanlah kata Allah pemberian yang terbaik untuk wanita-wanita sebagai mahar. Tidak boleh tidak, dosa itu. Kalau ada sebagian laki-laki baru, mahar dia pakai untuk modal tanpa persetujuan istrinya. Ini mahar itu. Baru mahar kita terlalu murah. Mahar murah sekali. Uang panainya tinggi. Ini saya ulang-ulang terus. Ini kita generasi mujaddid kita ini sudah. Harus kita mulai. Jangan dibalik. Sebenarnya kata Nabi kalau panai itu aulim walau bisyatin, kata Nabi kan. Buatlah walimah walaupun 1 ekor kambing, itu standar untuk panai. Jadi standar untuk panai boleh 1 ekor kambing. Artinya kurang lebih berapa? 2 juta, 1 juta dapat kambing, tidak ada masalah. Tapi yang harus tinggi adalah mahar. Ini tidak dengan mahar dari seperangkat alat sholat. Saya ulang lagi, seperangkat alat sholat tidak ada masjid kan? Hanya duduk dengan sejadah. Saya dengan mahar dari 1 buah Al-Quran. Kalau lalu hadisnya sudah kita bacakan bagaimana wanita menyerahkan diri kepada Nabi. Itu dikiaskan, bisa pakai Quran. Sebenarnya kata Nabi, ajarkan Al-Quran karena ini laki-laki falasi. Kere sekali kan? Disuruh musyawarah keluarga tidak ada harta. Sampai 2 kali Nabi bilang, coba cari jangan-jangan ada cincin besi. Nabi bilang, barangkali ada cincin besi untuk mahar. Saking pentingnya itu mahar. Dia bilang, ya Rasul, saya biar cincin besi tidak punya. Oh ilah, parah ini raja ini. Cincin besi tidak punya. Jadi apa yang ente punya? Akhirnya dia mau pergi, Rasul panggil. Ente ada hafal ayat Al-Quran, ada Al-Baqarah. Nah, kalau begitu kata Nabi, ajarkan 20 ayat itu kepada istrimu. Itu dalilnya dikiaskan. Sehingga Al-Quran itu boleh jadi mahar. Kan di zaman Nabi belum ada mushaf. Ada tidak mushaf di zaman Nabi? Tidak ada. Di zaman Nabi tidak ada mushaf Al-Quran. Quran itu di hafalan-hafalan para sahabat. Belum ada mushaf yang tertulis. Nanti di zaman Utsman bin Affan baru ada Al-Quran yang kita baca hari ini, yang kita pegang. Jadi makanya di mazhab, sebagian mazhab Imam Ahmad mengatakan jangan maharnya Al-Quran. Di Arab Saudi itu tidak boleh kita pakai mahar Al-Quran. Tidak bisa. Apalagi mahar, jadi ditambahlah dengan mahar darimu 1 rumah BTN. Tapi jangan kredit, cash. Kalau kredit ente siksa hari. Itu baru mahar. Dengan mahar darimu 1 unit kendaraan roda 4. Tak apa-apa. Kalau makanlah itu untuk perempuan. Harus begitu. Berapa maharnya Nabi dengan Aisyah? Besar Pak. Tapi ketika Nabi kawin dengan Maimunah, dengan Saudah, orang hanya minum susu dengan makan kurma. Nabi ambil 1 kantang kurma,
kemudian ada susu dihidangkan. Itu saja acara walimahnya Nabi. Tapi maharnya berapa? Sampai 20 ekor unta, bos. Besar maharnya. Jadi kalau satu unta kita hitunglah harga satu unta itu harga 20 juta. Satu unta harga 20 juta. Besar mahar Nabi. Besar. Karena untuk perempuan. Kalau untuk yukum, kamu bisa mubazir. Sekarang terbalik, ya kan? Harus perangkat alat salah. Uang panai 200 juta. Gila. Tak logis itu. Jadi kalau baru saya mahar 1 unit rumah, bagus itu mantap. Jadi habis kawin mantap perempuan, tidak apa-apa. Mahar 100 gram emas atau 1 kilo emas, tidak apa-apa. Karena itu haknya perempuan. Karena apa? Inilah Islam sudah menjaga kemuliaan wanita. Karena banyak terjadi, bahkan terjadi di zaman Nabi. Habis nikah satu hari, cerai. Iya kan? Makanya mahar itu harus tinggi biar laki-laki ini tidak sembarang. Kalau maharnya rendah, laki-laki sembarang lecehkan perempuan. Jadi kalau maharnya umpamanya 1 kilo emas, ketika nanti baru 2 hari nikah cerai, wanita ada jaminan, Anda sudah cicipi dia. Lain proses lagi, ya anak belum malam pertama sama hari, nah itu lain cerita. Ada musyawarah lagi, ada pembahasannya lagi ya. Kalau belum sempat ente cicipi. Jadi tujuannya memang ini bikrun, utamanya yang bikrun, bukan asyik ya, yang bikrun, bukan yang janda, ya, yang perawan. Jadi itu perbedaannya di mazhab tentang wali. Tapi kita berhati-hati bahas ini mazhab Abu Hanifah tentang wali, supaya nggak boleh sembarang. Ya, tidak boleh sembarang. Jadi makanya saya tidak bisa sampaikan semua. Ini harus ada problemnya, harus ada masalah baru bisa dipakai. Karena ada namanya lagi wali cacat. Ya, ada namanya wali yang cacat. Karena syarat wali dalam mazhab Imam Syafi'i, salah satunya kan jelas syarat wali itu Islam. Jadi kalau ada orang tidak Islam tidak boleh jadi wali. Saya mualaf, wanita itu mualaf, kemudian dia mau menikah, tidak boleh orang tuanya jadi wali karena tidak Islam. Yang wali itu harus Muslim. Kalau dalam Islam kita harus Muslim yang jadi wali. Kemudian dewasa. Ada seorang perempuan sudah yatim, piatu, tidak ada orang tuanya, tapi ada adiknya. Tidak ada orang tuanya, tidak ada kakeknya, tidak ada bapak, tidak ada kakek, tidak ada paman. Nah, yang ada saudaranya, tapi saudaranya ini belum balik, masih umur 7 tahun. Ini tidak boleh jadi wali. Tidak bisa jadi wali karena masih 7 tahun. Nah, ini bisa diwakilkan, ada nanti namanya wali hakim dan seterusnya. Nah, jadi wali ini kalau di mazhab Imam Abu Hanifah dia bukan rukun nikah kalau ada masalah. Paham Pak ya? Kalau tidak ada masalah berarti harus ada wali. Bisa kita ngerti tidak? Kalau di mazhab Syafi'i di 3 mazhab tidak bisa dilangsungkan perkawinan kalau walinya tidak wujud, tidak ada. Jadi bagaimana seandainya kalau walinya jauh? Cari wali yang berikutnya. Wali akrab ini, wali nasab ini kan bapaknya ada jauh di tengah lautan. Sekarang mau nikah, maka dicari kakeknya, kan begitu. Kalau tidak ada kakeknya berarti dicari pamannya, saudara bapaknya. Kalau tidak ada saudara bapaknya dicari saudaranya. Saudaranya itu perempuan. Nah, maka kalau tidak ada wali hakim, kan begitu. Berarti diserahkan kepada wali hakim. Wali hakim secara undang-undang kenegaraan kita adalah Departemen Agama. Nanti tinggal ditunjuk kantor tua, pencatatan nikah, kemudian ada lagi pembahasannya. Ada lagi namanya selain wali hakim, itu ada lagi namanya wali tahkim. Wali tahkim ini dari keluarga menyuruh kepada tokoh-tokoh agama, orang yang dituakan. Jadi wali hakim itu pemerintah yang berkuasa sultan, kemudian wali tahkim
itu dari keluarga menyerahkan kepada tokoh-tokoh agama, imam masjid, atau ada ulama, ada kiai, boleh diwakilkan. Tapi kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah, tidak ada dari amir, tidak ada, dia boleh lari ke hal. Itu mazhab Abu Hanifah. Karena intinya di sini adalah kesaksian. Jadi begini, kalau di mazhab Abu Hanifah tidak ada bapaknya, tidak ada kakeknya, tidak ada pamannya, tidak ada saudara laki-lakinya, dicek ke hal, ke perempuan. Tapi di mazhab Syafi'i tidak boleh. Di mazhab Imam Ahmad juga tidak boleh. Imam Malik tidak boleh karena perwalian itu dari nasab laki-laki. Di mazhab Abu Hanifah, kalau ini semua tidak ada, boleh ambil paman, boleh ambil kakek dari ibunya. Itu di mazhab Imam Abu Hanifah. Kenapa? Jangan gara-gara ini terhalang perkawinan yang ibadahnya tinggi, kata Imam Abu Hanifah. Jadi tidak ada wali itu karena ada alasan, bukan sembarang. Bisa paham ya? Maksudnya begini, ada laki-laki sembarang, dia pakai mazhab Imam Abu Hanifah ini Abu Yusuf. Gimana modelnya? Dia suka itu hari, dia panggil itu hari, ya kan? Dia panggil hari, bawa sama Pak Imam kasih kawin. Ini wahlul kok. Nah, inilah yang disebut. Ya. An Aisyah kalat sekala Rasulullah SAW ayyam meraatin nakahat, siapa wanita yang menikahkan menikahkan dirinya bighairi izni waliyaha, tanpa izin pengetahuan daripada walinya, fanikahuha batil. Jadi nikahnya itu batil, batal itu nikahnya, dosa, zina. Jadi sembarang pakai dasar dari Abu Yusuf. Tidak bisa sembarang pakai dasar dari Abu Hanifah. Karena syaratnya tetap seorang laki-laki harus apa? Khitbah, harus melamar. Tak boleh tidak melamar. Urusan nanti ada problemnya itu lain cerita. Jadi tidak bisa tidak melamar, karena segala sesuatu kan ada yang punya, ada haknya. Ya wanita yang punya adalah orang tuanya. Anda harus datangi orang tuanya, ini tidak. Karena ada biasa begini laki-laki. Karena dia bukan taruh sebenarnya, sudah pacaran lama, ya. Bukan ta'aruf lagi, karena dia sudah kenalan itu perempuan 5 tahun, 6 tahun. Kalau yang disebut dengan ta'aruf berarti baru kenal 1 pekan, 2 pekan. Tapi kalau sudah kenal tahunan itu sudah pacaran itu. Nah, tapi tidak apa-apa, karena dia sudah lama kenalan dengan itu perempuan, dia sudah tahu. Perempuan sudah sampaikan, Kak, Mas, kalau kakak nanti mau masuk, kayaknya orang tua saya minta ini 500 juta. Jadi dia sudah tahu kan? Kayaknya orang tua ini minta 500 juta, ya kan begitu. Jadi wanita ini sudah sampaikan kisi-kisinya. Akhirnya apa? Dek, kamu cinta saya, Dek. Nah, ini kan laki-laki yang pandai. Kalau Pak Gombal itu laki-laki pandai. Kalau memang kau cinta saya, ini sudah jelas. Gara-gara ini nanti pasti saya punya lamaran tidak diterima. Pasti kita pisah. Kayak sudah menikah saja bilang pisah. Ya. Pasti kita tidak ketemu. Kalau memang ada yang mau, kita ke imam masjid saja, kita nikah. Umpama ya, atau kita ke penghulu sana, kita nikah. Sana nikah ya. Ini yang batil, Pak. Belum melamar sudah kawinnya anak orang. Semana. Ya, jadi Anda harus masuk dulu. Anda dulu masuk sama orang tuanya, sampaikan, Pak, saya sudah istihara, saya sudah tahu dengan anak bapak, nampaknya Allah kasih jawaban bahwa saya cocok sepupu dengan anak bapak. Maka dengan kerendahan hati saya datang malam hari ini untuk berjumpa dengan bapak, ingin melamar anak bapak. Nah, ya begitu, sampaikan. Nanti tinggal orang tua, boleh deh, itu urusan nanti uang mana yang hal itu lain cerita, itu persoalan, ya kan? Yang jelas Anda harus datangi orang tua, tidak boleh tidak. Ya begitu, tidak boleh tidak. Datangi orang tua. Pak, kalau nikah itu saya nikah dengan sepupu. Ini perempuan ini kakak adik dengan bapaknya, kan? Bapaknya sudah meninggal, ya sudah meninggal semua. Yang ada cuma pamannya, tapi paman dari calon suaminya. Apakah bisa jadi saksi? Paman dari calon suaminya.
Kayak- yang bersaudara siapa? Yang bapak dengan bapak. Ya bapak dan bapak. Bapaknya meninggal. Dua-dua. Ya, dua-dua. Yang ada tinggal omnya. Nah, omnya ini punya anak. Ini yang kawin dengan Sepupu satu kali. Ya. Sepupu satu kali tidak boleh jadi wali. Sepupu satu kali tidak kena wali nasabnya. Karena sepupu bukan satu kali mahram. dari bapaknya ini termasuk omnya. Ya, kalau omnya saudara, omnya Ya. dari bapak. Omnya dari bapak. Kalau dari laki-laki tidak ada masalah, boleh jadi wali. Walaupun ini calon dari suaminya. Ini suaminya, Iya, ini calon istri. iya. Sepupu satu kali. Satu kali. Laki-laki bapak dengan bapak, adik kakak. Ada kakak. Yang perempuan Bapaknya meninggal. Yang laki-laki bapaknya meninggal. Ya, ada. Oh hidup. Hidup. Oh, enggak apa-apa langsung jadi wali. Nah, itu maksud saya. Tapi kalau ada kakeknya, Ya. kalau ada kakeknya, kalau aturan wali nasab kakeknya dulu.